Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu. Saya Arlan Ivan Zulkarnain, Program Studi Teknologi Keuangan Swadaya Perairan, izin mempresentasikan hasil PPT saya, Bu. Tentang mengidentifikasi zona mangrove. Yang pertama, bagaimana cara teknik transek garis. Pengantar teknik transek garis. Pertama itu definisi transek garis. Transek garis adalah metode survei garis lurus pada habitat mangrove. Digunakan untuk menilai variasi vegetasi sepanjang transek tersebut. Lokasi transit biasanya dipilih dari zona darat menuju laut. Terus fungsi utama dari teknik transit garis yaitu mengidentifikasi perubahan jenis dan distribusi mangrove per meter atau ukuran tertentu secara sistematis. Terus penerapan lapangan biasanya transit dipasang sepanjang 50 sampai 100 meter tergantung kondisi lapangan dan tujuan penelitian. Transit garis itu apa? Transit garis atau line transit adalah metode pengambilan data lapangan menarik satu garis lurus di sepanjang area studi, lalu mencatat atau mencatat atau mengukur semua objek pohon mangrove anakan semai yang ada dalam jarak tertentu dari garis itu. Cocok untuk area mangrove yang memanjang sejajar garis pantai. Yang kedua, persyaratan apa-apa saja dan fungsi plot ukuran 2x2, 5x5, dan 10x10. Fungsi plot ukuran 2x2 adalah untuk survei individu kecil atau semen mangrove. Digunakan untuk survei vegetasi bawah dan pemantauan dari generasi. Dan plot 5x5 meter itu cocok untuk memantau komunitas mangrove menengah, pengukuran pohon muda dan sedang, serta kerangkapan spesies. Dan sedangkan plot 10x10 meter digunakan untuk pengukuran pohon dewasa, menganalisis struktur komunitas keseluruhan dalam zona yang lebih luas. Penempatan plot secara sistematis atau acak tergantung tujuan penelitian. Dan ada teknik pengukuran mangrove upload. Yang pertama diameter pohon atau DBH, ukur diameter batang pada ketinggian 1,3 meter dari permukaan tanah menggunakan pita ukur atau kaliper. Dan tinggi pohon mengukurnya gunakan alat altimeter atau batang ukur untuk mengukur tinggi pohon dari pangkal hingga pucuk. Dan jumlah-jumlah dan jenis pohonnya, catat jumlah pohon dan identifikasi spesies dalam setiap plot untuk analisis vegetasi. Dan ini pengukuran lingkaran dan persyaratan dalam survei mangrove. Pertama, lingkaran plot. Biasanya menggunakan radius plot 3,5 meter dan kira-kira luasnya itu 38,5 meter. Dan untuk surveinya yang memerlukan cakupan area lebih natural. Persyaratan lokasi. Persyaratan lokasi itu pilih area datar dan terrepresentasi secara ekologis. Hindari dari zona dengan gangguan berat untuk hasil yang lebih akurat. Dan jenis-jenis mangrove-nya, survei bisa dilakukan di berbagai jenis. Mangrove seperti Rhizopora, Avicennia, dan Soneratia, sesuai keanekaragaman lokal. Dan zona mangrove. Zona mangrove yaitu di zona darat, zona tengah, dan zona laut depan. Zona darat. Zona darat itu terletak paling dekat dengan daratan, didominasi oleh jenis Avicennia dengan akar napas khas. Dan sedangkan zona transisi dengan campuran spesies Rhizopora dan Soneratia. Akarnya bercabang dan akarnya tunjang menonjol. Sedangkan zona depan atau zona laut, zona paling dekat ke air laut, didominasi Rhizopora dengan akar tunjang panjang yang membantu stabilitas. Dan ini karakteristik akar di zona mangrove. Akar napas berbentuk tegak, muncul di zona darat untuk suplai udara ke akar bawah tanah. Akar tunjang banyak terdapat di Rhizopora, membantu menahan pohon di tanah lunak dan berlumpur. Dan akar jari berbentuk meliuk dan menopang pohon di zona tengah dan depan. Langkah-langkah praktis survei transit mangrove. Yang pertama, kita harus menentukan dulu lokasi transitnya. Pilih garis lurus dari daerah darat menuju laut sesuai tujuan penelitian. Dan yang kedua, pemasangan plot.
Buat plot sesuai ukuran 2x2, 5x5, dan 10x10 meter di titik tertentu sepanjang transek. Ketiga, melakukan pengukuran dan identifikasi. Lakukan pengukuran diameter pohon atau DBA, tinggi pohon, dan identifikasi jenis spesies. Dan keempat, dokumentasi dan analisis. Catat data dengan benar dan analisis perubahan zonasi serta keanekaragaman. Dan ini ada analisis data dan interpretasi zona mangrove. Pengolahan data, input data lapangan ke perangkat lunak, statistik untuk analisis struktur dan komposisi. Interpretasi zona, identifikasi batas zonasi berdasarkan distribusi spesies dan karakteristik akar. Dan yang kita akhir itu pelaporan hasil, sajikan dan temuan secara sistematis untuk mendukung kebijakan konservasi dan restorasi. Dan ini kesimpulan dan angka selanjutnya. Teknik transit dan plot. Penting untuk memilih dan menggunakan transit garis serta plot yang tepat untuk hasil akurat. Kedua, identifikasi zona dan akar. Kita harus mengenal dulu pola zonasi dan karakter akar, sangat krusial dalam studi mangrove. Dan implementasi dan konservasi, yaitu data survei mendukung pengolahan berkelanjutan dan restorasi mangrove yang efektif. Dan yang keterkaitan ekosistem mangrove dengan ekosistem lain, yaitu mangrove berperan sebagai penghubung dengan laut seperti terumbu karang, padang lamun. Nah, itu menyediakan nutrisi dan perlindungan bagi ikan dan biota-biota laut muda. Kalau dengan darat, biasa itu menyaring sedimen dan polutan menahan abrasi pantai dengan atmosfer. Itu biasanya menyerap karbon atau karbon sink, penting untuk mitigasi perubahan iklim. Ya, mungkin itu saja Bu yang dapat saya sampaikan atau yang dapat saya presentasikan di hasil saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.